Universitas Telkom Semarang Cabang 30. Keamanan aplikasi mobile Android. Pengertian Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler dan komputer tablet yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam-macam piranti bergerak. Android adalah sistem operasi yang didistribusikan secara terbuka atau open source, sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki aplikasi natif Google yang terintegrasi seperti Gmail, Google Maps, dan Google Calendar. Android merupakan sistem operasi multitasking. Berikutnya ada fitur yang tersedia di Android. Yang pertama ada kerangka aplikasi, yaitu memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen yang tersedia. Dua, Delphic mesin virtual. Mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat telepon seluler untuk dukungan Java. Yang ketiga, kemudahan dalam notifikasi. Setiap ada SMS, email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS Reader akan selalu ada notifikasi di home screen ponsel Android. Berikut adalah sejarah Android. Google mengakuisisi Android Inc. pada tanggal 17 Agustus 2005, menjadikannya sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. Pendiri INC seperti Rubin, Miner, dan White tetap bekerja di perusahaan setelah diakuisisi oleh Google. Setelah itu, tidak banyak yang diketahui tentang perkembangan Android Inc. Namun, banyak anggapan yang menyatakan bahwa Google berencana untuk memasuki pasar telepon seluler dengan tindakannya ini. Di Google Team yang dipimpin oleh Rubin mulai mengembangkan platform perangkat seluler dengan menggunakan kernel Linux. Pada tanggal 5 November 2007, Open Headset Alliance atau OHA didirikan. OHA adalah konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, produsen perangkat seluler seperti HTC, Sony, dan Samsung, operator kabel seperti Sprint Nextel dan T-Mobile, serta produsen chipset seperti Qualcomm dan Texas Instruments. OHA sendiri bertujuan untuk mengembangkan standar perangkat terbuka seluler. Saat itu, Android diresmikan sebagai produk pertamanya, sebuah platform perangkat seluler yang menggunakan kernel Linux versi 2.6. Telepon seluler komersial pertama yang menggunakan sistem operasi Android adalah HTC Dream yang diluncurkan pada tanggal 22 Oktober 2008. Macam-macam perkembangan Android. Yang pertama ada Linux, yang kedua pengelolaan memori, yang ketiga ada pembaruan Android, dan yang terakhir yang keempat ada komunitas terbuka Android. Berikut adalah keamanan dan privasi Android. Aplikasi Android berjalan di sandbox, sebuah area terisolasi yang tidak memiliki akses pada sistem kecuali izin akses secara eksplisit diberikan oleh pengguna. Memasang aplikasi sebelum memasang aplikasi store akan menampilkan semua izin yang diperlukan. Misalnya, sebuah permainan perlu mengaktifkan getaran atau menyimpan data pada kartu SD, tapi tidak perlu izin untuk membaca SMS atau mengakses buku telepon. Setelah meninjau izin tersebut, pengguna dapat memilih menerima atau menolaknya dan bisa memasang aplikasi hanya jika mereka menerimanya. Hasil penelitian perusahaan keamanan atau Trend Micro menunjukkan bahwa penyalahgunaan layanan premium adalah tipe perangkat perusak atau malware paling umum yang menyerang Android. Pesan teks akan dikirim dari ponsel yang telah terinfeksi ke nomor telepon premium tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna. Perangkat perusak lainnya akan menampilkan iklan yang tidak diinginkan pada perangkat atau mengirim informasi pribadi pada pihak ketiga yang tidak berwenang.
Ancaman keamanan pada Android dilaporkan tumbuh secara eksponensial, namun teknisi di Google menyatakan bahwa perangkat perusak dan ancaman virus pada Android hanya dibesar-besarkan oleh perusahaan antivirus untuk alasan komersial dan menuduh industri antivirus memanfaatkan situasi tersebut untuk menjual produknya kepada pengguna. Google baru-baru ini menggunakan pemindai perangkat atau perusak Google Browser untuk mengawasi dan memindai aplikasi di Google Play. Tindakan ini bertujuan untuk menandai aplikasi yang mencurigakan dan memperingatkan pengguna atas potensi masalah pada aplikasi. Sebelum mereka mengunduhnya, Android versi 4.2 Jelly Bean dirilis pada tahun 2012 dengan fitur keamanan yang ditingkatkan termasuk pemindai perangkat perusak yang disertakan dalam sistem. Pemindai ini tidak hanya memeriksa aplikasi yang dipasang dari Google Play, namun juga bisa memindai aplikasi yang diunduh dari situs-situs pihak ketiga. Telepon pintar Android juga memiliki kemampuan untuk lokasi titik akses Wi-Fi, terutama jika pengguna sedang berpergian, untuk menciptakan basis data yang berisi lokasi fisik dan ratusan juta titik akses tersebut. Basis data ini membentuk peta elektronik yang bisa memosisikan lokasi telepon pintar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi seperti Foursquare, Google Latitude, Facebook Place, dan untuk mengirimkan iklan berbasis lokasi. Beberapa perangkat lunak pemantau pihak ketiga juga bisa mendeteksi saat informasi pribadi dikirim dari aplikasi ke server jarak jauh. Sistem sumber terbuka Android memungkinkan kontraktor keamanan untuk menyesuaikan perangkat dengan penggunaan yang sangat aman. Misalnya, Samsung bekerja sama dengan General Dynamics melalui proyek Knox atau Open Kernel Labs. Berikutnya ada lisensi dan penerimaan Android. Yang pertama ada tablet Android. Konten dan ekosistem aplikasi terbukti lebih penting jika dibandingkan dengan spesifikasi perangkat keras setelah dimulainya penjualan tablet. Yang kedua ada pangsa pasar dan tingkat pengadopsian. Pada bulan Maret 2013, pangsa Android di pasar telepon pintar Google dipimpin oleh produk-produk Samsung, yakni sebesar 64% perusahaan riset pasar. Kantor melaporkan bahwa platform besutan Google menyumbangkan lebih dari 70% dari seluruh penjualan perangkat telepon pintar di RRC selama periode ini. Masih pada periode yang sama, tingkat loyalitas terhadap penggunaan produk-produk Samsung di Inggris 59% adalah tertinggi kedua setelah Apple, yaitu 79%. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan Android. Untuk kelebihannya yang pertama atau A, Android bersifat open source karena berbasis Linux. B, merupakan realisasi cloud computing karena semua fitur Google sudah terintegrasi dengan mobil yang terpasang di Android. C, fleksibel karena bisa digunakan pada banyak platform hardware. Berikut adalah kekurangan Android. Yang pertama atau A, kurang nyaman untuk telepon. B, masih membingungkan bila pertama kali dipakai. C, tidak ada Microsoft Office. D, harus terkoneksi dengan internet. E, belum banyak aplikasi yang tersedia. Berikut adalah kesimpulannya. Android memiliki kemudahan dalam penggunaannya dan dinilai sebagai sistem operasi yang dapat bekerja dengan stabil, cepat, dan kuat untuk semua aplikasi. Bisa dibilang Android merupakan sistem operasinya orang yang gemar otak-atik HP, karena dengan Google Android Application Market, Anda bisa mendownload berbagai aplikasi dengan gratis. Android juga merupakan salah satu sistem operasi yang kaya manfaat di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menggunakan sistem operasi Android agar banyak orang memanfaatkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadikan pilihan bagi kamu yang menginginkan kemudahan komputasi dalam satu genggaman.
Bayangkan jika kamu dapat menggunakan ponsel dengan kemampuan sebuah PC. Selain itu, sistem operasi Android juga merupakan sistem operasi berbasis Linux. Sistem operasi Android dinilai sangat menarik karena dalam Android terdapat banyak animasi dan aplikasi menarik, lucu, dan ada yang untuk pendidikan. Ini sangat baik untuk anak-anak kecil yang suka dengan gadget Android lalu diarahkan untuk belajar sekaligus bermain melalui aplikasi yang disuguhkan di Android. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila